Halo, salam rekan kasih mas sepanjang sedunia di mana kalian berada, kutub utara, kutub selatan, benua Amerika, Shalom masih tanya saya. Lagi-lagi tentang ijazah palsu. Apa untungnya bangsa mengungkap ijazah Jokowi palsu atau enggak? Ada Luhut, ada Profesor Luhut Binsar, ada untungnya. Untungnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu penting dalam menegakkan sebuah negara. Larinya kemana? Ideologi Luhut. Lu kan Kopassus, lu ngerti arti ideologi? Ya kan? Bayangkan misalnya lolos ke ijazah palsu ini. Bayangkan misal Pangdam dari ijazah palsu, Kapolda dari ijazah palsu, Kajati dari ijazah palsu. Kalau ada contoh. Makanya kepastian hukumnya. Kita bukan bicara masa lalu Luhut, oh berapa menteri yang dilantiknya, berapa minggu. Bukan, kita bicara masa depan. Ini menjadi tren sejarah. Contoh, kenapa TNI terutama akan menjaga jarak dengan komunis PKI? Karena ada sejarah masa lalu. Nah, bagaimana kalau ijazah palsu ini menjadi sejarah masa lalu tanpa perlawanan berarti dari Pancasila? Sama kayak G13 PKI, sama kayak DITII, dibiarkan. Atau sama kayak ideologi fantasi saking, dibiarkan. Kan lihat kan kehidupan di Thailand, dibiarkan. Seks-seks yang nggak benar itu. Apa dampaknya? Tengok kemarin di Bekasi Kota, anak 8 tahun, umur 8 tahun, Luhut lah bisa nyodomi. Apakah partai politik di Indonesia ada pendidikan kader seperti itu? Setahu saya PDIP, Golkar, PKB nggak ada, Luhut, nggak tahu partai lain. Jadi saya tegaskan, kenapa TNI sangat membenci HTI, DITI, PKI? Kenapa? Karena ada pelanggaran hukum. Makanya ke depannya mereka nggak mau. Kan ke depan mereka bicara ke depan, bukan ke belakang, Luhut. Profesor, ke depan. Makanya ijazah palsu harus kenapa? Karena bicara ke depan. Kau sudah tahu banyak pengangguran di Indonesia, banyak yang putus sekolah. Itu akan menjadi istilah psikologi, memprovokasi dalam tanda kutip mereka. Wah, ijazah palsu bisa lolos, kita bisa. Nanti ada caleg DPR RI ijazah palsu, DPRD ijazah palsu. Ada contoh. Jadi itu masalahnya. Bukan mentor-mentor. Kau sekalian aja ngomong ngapain nangkap koruptor. Mentor-mentorkan masalah, nangkap menteri koruptor. Mentor-mentorkan bangsa, nangkap koruptor DPR. Pelanggaran hukum nggak bicara mentor-mentorkan bangsa. Pelanggaran hukum bicara penegakan hukum, bicara kedaulatan bangsa, bicara simbol negara, Pancasila. Paham? Dampaknya udah jelas. Anak 8 tahun sudah bisa nyodomi. Di mana di bumi ini anak 8 tahun bisa nyodomi? Saya lihat sendiri anak-anak kecil ini. Saya tanya kan, takut Tuhan? Takut itu anak kecil bisa bicara takut Tuhan itu prosesnya nggak sembarangan, bertahun. Saya tahu mendidik orang berpengkader nanti, saya tahu. Bertahun, 10 tahun ijazah palsu. Ya kan? Bisa bayangkan nggak? Misal Kapolsek dan Ramil, camat hasil ijazah palsu, masuk STPD ini ijazah palsu, masuk stan ijazah palsu, masuk Akpol ijazah palsu. Bagaimana kondisi negara? Kalau semuanya ijazah palsu. Kalau ketika masuk kerja aja sudah ijazahnya palsu. Itu kita pikirkan. Nah, ngantamnya gimana? Hantam dulu yang besarnya ini. Kalau istilah aparat Indonesia, ada tahu yang aparat sekarang nih, ya kan? Stok terapi. Kalau yang besar yang ditangkap, yang lain tiarap. Itu hukumnya penegakan hukum. Kau pura-pura nggak tahu kalau teori penegakan. Kalau besar yang ditangkap, yang kecil pasti tiarap. Ada men? Karena aku teman-teman kesipan sepanjang dunia, tetap semangat. Kejar terus demi masa depan. Apakah kalian mau Kajati dari ijazah palsu, Kajakung dari ijazah palsu, Menteri Keuangan dari ijazah palsu, mahasiswa standar dari ijazah palsu? Jika tidak, kejar sampai dapat. Tetap semangat, teman-teman kesipan sepanjang dunia. Al-Jis Al-Jimin, Tuhan Yesus menang Jimin, keep spirit high, make Jesus bless the USA, will take control the world. Believe me. Jangan biarkan ideologi Pancasila menguasai Indonesia. Buktinya sudah nyata. Anak 8 tahun menyodomi. Apakah kalian mau anak kalian disodomi? Kalau tidak, lawan. I love Jesus. I love you, Jimin. Semangat.